Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh Ketua Kelas, Mas Habib. Baik, teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabban wabil Islam Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Dek Habib sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Gimana kabarnya semua, Dek? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Puasa enggak? Puasa, Bu. Alhamdulillah. Masih puasa ya, masih pagi kan, belum hilang tenaganya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, bisa on cam terlebih dahulu yang tidak terkendali. Lebih enak ya, nggak ngomong sendiri ya. Baik, pembelajaran pagi hari ini sudah terlihat kan di layar PPT-nya? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang najis dan hadas. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu najis dan hadas? Ada yang tahu nggak artinya najis dan hadas? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian najis dan hadas. Jadi pengertian najis dan hadas ini secara bahasa sebelum kita memulai masuk najis dan hadas, terlebih dahulu kita mengetahui bersuci atau toharoh. Pengertian dari toharoh yaitu menurut bahasa artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh ini adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Okay, next. Nah, jadi apa sih najis dan hadas itu? Pengertian dari hadas yaitu suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau tata aturan hukum dalam Islam. Kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia, hewan, bangkai, darah, nanah, miras, dan hewan-hewan yang haram. Nah, macam-macam najis dan cara menyucikannya. Najis itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, najis mukhaffafa, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughalazo. Yang pertama, najis mukhaffafa. Apa sih pengertian dari najis mukhaffafa itu? Nah, najis mukhaffafa yaitu najis yang tergolong ringan. Najis yang tergolong ringan dinamakan najis mukhaffafa. Contoh dari najis mukhaffafa ini seperti air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Cara mensucikannya seperti apa? Cara mensucikannya cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis tersebut.
Nah, contohnya adik kita lagi digendong, tiba-tiba kita, sedangkan dia belum berumur 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI dari ibu kita. Nah, itu tuh cara mensucikannya cukup dibersihkan dengan air yang bersih. Ke pakaian kita tadi yang kena air kencing tersebut itu sudah bersih tuh. Nah, selanjutnya yaitu najis mutawasito. Nah, najis mutawasito ini adalah najis yang tergolong sedang. Contohnya seperti darah, nanah, kotoran manusia, mentah-mentahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Nah, najis mutawasito ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu mutawasito ainiyah dan mutawasito hukmiyah. Apa sih bedanya mutawasito ainiyah sama hukmiyah? Nah, bedanya yang najis mutawasito ini dapat diketahui dengan indera seperti warna, bentuknya, bau, atau rasanya. Kita mengetahui itu najis ainiyah dari warna, bentuknya, baunya, ataupun rasanya. Sedangkan mutawasito hukmiyah ini tidak dapat diketahui dengan indera, seperti warna bentuk, baunya, atau rasanya. Namun, kita yakin najis tersebut ada, seperti percikan air kencing tadi. Nah, itu kan nggak kelihatan kan? Itu warnanya juga nggak kelihatan. Nah, tapi itu kita tahu dia ada. Nah, itu dia yang namanya mutawasito hukmiyah. Nah, bagaimana cara mensucikan najis mutawasito ainiyah dan najis mutawasito hukmiyah? Nah, najis mutawasito ainiyah ini disucikan dengan cara dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna bentuknya, baunya, maupun rasanya. Sedangkan najis mutawasito hukmiyah ini cukup dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna bentuknya, baunya, dan rasanya, karena dia tidak kelihatan. Selanjutnya yang ketiga itu ada najis mughalazo. Nah, pengertian dari najis mughalazo ini adalah najis yang tergolong berat, yang contohnya yang seperti bersumber dari anjing dan babi. Nah, air liur anjing itu termasuk najis yang tergolong berat. Cara mensucikannya tuh gimana? Cara mensucikannya tuh juga lebih harus ekstra daripada cuma dicuci dengan air saja, itu tidak cukup. Nah, cara mensucikannya dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Nah, sampai di sini tadi pengertian dari najis dan macam-macamnya, ada yang sudah paham belum? Paham? Belum, Bu. Baik, kita lanjut ya ke yang kedua, yaitu hadas. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang pertama hadas kecil. Hadas kecil itu hadas yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan kubul. Yang kedua, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga, hilang akalnya karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. Yang keempat, bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Nah, cara mensucikannya seperti apa? Cara mensucikannya cukup berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Sedangkan hadas besar adalah suatu kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Nah, janabah ini adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Contoh janabah tuh yang pertama berhubungan suami istri, yang kedua datang bulan bagi perempuan ya, datang bulan bagi perempuan, yang ketiga keluarnya darah nifas, yang keempat melahirkan, dan yang kelima keluar mani. Nah, cara mensucikannya beda dengan hadas kecil tadi. Kalau hadas kecil tadi cuma dengan berwudu atau bertayamum, yang hadas besar ini harus mandi wajib, harus mandi janabah atau bertayamum jika tidak ada air. Dari pengertian dari macam-macam hadas tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak.
Ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Udah paham semua ya, insya Allah ya. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bersuci atau hadas dan najis, kita dapat mengambil manfaat. Yang pertama, bersuci itu mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Yang kedua, kita akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita menjaga kebersihan dan kesucian semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala. Nah, mungkin cukup sekian materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik sekalian untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu membedakan antara hadas dan najis, mulai dari pengertiannya, macam-macamnya, cara mensucikannya, itu seperti apa, dibedakan ya. Jadi tugasnya itu dikumpulkan paling lama seminggu. Nah, jadi di pertemuan yang akan datang itu sudah harus dikumpulkan melalui grup WA ya, melalui grup WA. Nah, untuk absensi, Ibu akan mengirimkan link link di grup WA juga ya. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Tidak, Bu. Nggak ada, sudah jelas ya. Tugasnya juga sudah jelas. Jelas. Jelas ya. Baiklah, karena waktunya sudah mau habis, mari kita tutup dengan alhamdulillah dan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mbak Devita.